Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 53. Ketika Fang Qiu datang ke platform, Qiaomu buru-buru mengambil alih kertas pemeriksaan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di hatinya dan meliriknya beberapa kali. Dan kemudian dia langsung tersenyum. Tentu saja, dia telah melakukannya. Karena dia telah melakukan begitu banyak dalam waktu setengah jam, itu tidak hanya berarti dia menulis dengan cepat, tetapi juga berarti dia benar-benar memahami pengetahuan. Melihat siswa keluar dari platform, Qiaomu berusaha keras untuk tidak memeriksa jawaban tulisan di kertas ujian Fang Qiu satu per satu dan berkata kepada siswa, jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, Anda juga dapat menyerahkan kertas ujian sekarang. Saya tidak akan menekan Anda. Mendengar ini, mereka semua menghela napas dalam-dalam dan berdiri untuk menyerahkan surat-surat mereka dengan tergesa-gesa. Mereka melihat kertas siswa di sekitar sambil menyerahkan kertas mereka. Kertas-kertas itu sebagian besar kertas ujian kosong. Pertanyaan pilihan dan pertanyaan penilaian dilakukan dengan menebak pada dasarnya. Qiaomu menyatukan kertas ujian, menempatkan Fang Qiu di atas, dan berkata kepada siswa, apakah kamu tahu mengapa aku ingin menguji kamu? Semuanya terasa dalam gelap. Bukankah itu karena kamu ingin mengetahui situasi nyata kita? Apakah ada tujuan lain? Sayang. Qiaomu menghela nafas dan kemudian berkata, setiap tahun, ketika mahasiswa baru memasuki universitas, akan ada kompetisi pengetahuan kedokteran mahasiswa baru China di China Tengah 1 bulan setelah semester dimulai. Tujuannya sangat sederhana. Itu untuk menguji kemampuan pengetahuan siswa baru dan secara bersamaan mendorong mereka untuk belajar dengan baik melalui kompetisi. Apakah kamu tahu di mana tempat universitas kita peringkat terakhir kali dalam kompetisi? Tempat yang mana? Semua orang memandang Qiaomu dengan rasa ingin tahu. Kami berada di peringkat kedua hingga terakhir. Qiaomu tersenyum kecut. Para siswa dari peron semua merasa malu. Mungkinkah universitas kita seburuk itu? Tempat kompetisi adalah universitas kita saat ini. Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kami berada di peringkat kedua hingga terakhir ketika universitas kami adalah halaman utama. Apa yang akan terjadi? Semua orang memikirkannya. Menggigil menembus semua orang secara instan. Jika kita benar-benar peringkat kedua hingga terakhir, siswa tahun ini benar-benar akan malu. Kita akan diejek oleh teman sekolah kita dan bahkan mungkin menjadi siswa yang paling memalukan. Setelah memasuki masyarakat, kemanapun kita pergi, kita akan ditertawakan oleh para siswa pada tahun yang sama dari 9 universitas lainnya. Pikiran itu membuat semua orang gugup. Kali ini, semua siswa baru akan mengikuti ujian. Ini terutama untuk mengetahui situasi Anda yang sebenarnya. Kemudian kami akan memilih orang-orang yang memiliki fondasi yang baik dan fokus melatih mereka untuk mempersiapkan kompetisi. Kata Qiaomu. Kami akan mempersiapkannya, begitu juga universitas lain. Seorang siswa mengangkat tangannya dan bertanya pada saat ini. Iya nih. Qiaomu mengangguk dan berkata, jadi aku memintamu untuk bersiap-siap. Biarkan aku memberitahumu aturan terkait. Setiap universitas akhirnya akan memiliki 9 pesaing. Semua orang akan bersaing melawan yang lain tanpa membentuk tim apapun. Akan ada juara akhirnya dan universitas akan diperingkat sesuai dengan kinerja keseluruhan 9 siswa dari masing-masing universitas. Waktu kompetisi adalah hari Sabtu dan Minggu dalam 4 minggu. Itu akan bertahan 2 hari. Apakah itu untuk kompetisi atau tidak, saya harap Anda akan belajar keras bulan ini. Mungkin seseorang di antara 9 orang akan mengalami darurat sementara, yang mengharuskan Anda untuk menggantikannya. 3,5 minggu kemudian, Anda akan mendapatkan tes komprehensif lagi. Karena itu, para siswa, demi universitas dan juga martabat Anda, belajarlah dengan giat. Kalian semua diterima di universitas melalui ujian masuk perguruan tinggi. Apakah Anda bersedia dikalahkan oleh siswa dari universitas lain? Apakah kamu bersedia ditertawakan karena lebih rendah dari mereka? Apakah Anda bersedia diberi pukulan telak dan menjadi aib di antara 9 universitas di Cina Tengah? Tidak. Seluruh kelas berteriak bersama. Suara itu menyewakan udara. Kata-kata Qiaomu memicu gairah pertempuran semua siswa. Mata semua orang keluar dari antusiasme yang tak ada habisnya. Kita semua adalah manusia dengan pertimbangan yang sama. Saya mungkin termasuk di antara 9 orang ini. Dan apa yang lebih mulia dibandingkan dengan bertarung atas nama seluruh kelas dan universitas? Kita harus belajar untuk martabat. Banyak orang memandang Fang Qiu dengan mata penuh pertentangan. Bagaimana jika kamu hebat? Bagaimana Anda tahu siapa yang lebih baik tanpa perbandingan? Fang Qiu memandang ke depan untuk melihat mata ini. Semakin banyak mata seperti ini, semakin baik. Itu berarti bahwa semakin kuat pengetahuan yang akan mereka pelajari dan semakin baik fondasi medis mereka.
Itu akan menjadi hal terbaik bagi pasien di masa depan. Ketika Qiaomu melihat mata mereka semua, dia mengangguk puas dan berkata, bagus sekali. Ayo lanjutkan kelas. Mereka semua segera mengambil buku-buku mereka, duduk tegak. Mereka terlihat lebih serius dari sebelumnya. Qiaomu juga menjadi aktif, yang didorong oleh emosi siswa kelas 3. Seluruh kelas penuh dengan komentar cerdas. Semua jenis pengetahuan diajarkan dengan cukup teliti. Para siswa mendengarkan dengan sungguh-sungguh sementara guru berbicara dengan penuh semangat. Itu adegan terbaik. Itu juga pemandangan yang paling indah. Fang Qiyu melihat pemandangan di depannya, tersenyum bahagia. Antusiasme semua orang untuk belajar terus langsung ke kelas berikutnya, yang mengejutkan guru Cina kuno untuk kedokteran yang baru saja memasuki ruang kelas. Dia pikir ada sesuatu yang salah. Namun segera, ia tidak menemukan kesalahan dan juga termotivasi oleh antusiasme siswa untuk belajar. Pelajaran ternyata sangat sukses. Pada waktu bersamaan, Qiaomu segera kembali ke kantor setelah kelas. Setelah sekilas melihat kertas-kertas lain, ia mengambil kertas Fang Qiyu dan mulai melihatnya. Tidak ada perbedaan ketika dia baru mulai. Semakin dia memandang, semakin terkejut dia melihat. Kegembiraan di matanya tumbuh lebih kuat. 3 menit kemudian, dia selesai melihat kertas itu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengambil kertas ujian, bergegas keluar dari kantor. Bang! Pintu Qikaiyuan, dekan Fakultas Kedokteran Tiongkok, dibuka kembali oleh Qiaomu lagi. Ini memberi Qikaiyuan yang sedang minum teh ketakutan yang baik. Dia hampir melepuh dirinya sendiri. Bapak! Qiao, apakah kamu lupa mengetuk pintu lagi? Maaf, Din, tapi aku sangat bersemangat. Qiaomu meminta maaf dengan tergesa-gesa dan kemudian melewati kertas ujian Fang Qiyu. Ini adalah... Tanya Qikaiyuan sambil penasaran mengambil alih kertas ujian. Ini adalah kertas ujian siswa yang saya katakan terakhir kali, kertas ujian Fang Qiyu. Oh, diuji. Bagaimana dengan itu? Sepertinya dia telah menjawab semua pertanyaan. Kata Qikaiyuan sambil membalik kertas ujian. Mereka baik-baik saja. Kata Qiaomu. Oh, baiklah. Qikaiyuan menatap Qiaomu dengan heran dan kemudian bergegas untuk melihat kertas itu dengan hati-hati. Dia memilih beberapa pertanyaan sulit dan menemukan jawabannya benar seperti yang dikatakan Qiaomu. Yang paling penting adalah dia hanya butuh 30 menit, Din. Hanya butuh 30 menit untuk menjawab begitu banyak pertanyaan. Anda bisa membayangkan betapa dia telah menguasai pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Bahkan tidak mudah bagi saya untuk menjawab semua pertanyaan ini dalam 30 menit. Kata Qiaomu dengan penuh semangat. Sangat mengagumkan. Qikaiyuan benar-benar mulai melihat nama di kertas ujian dengan serius. Jawabannya baik-baik saja dan dia melakukannya dengan sangat cepat. Dia pemain kompetisi unggulan. Masukkan dia ke dalam kuota sementara yang terdiri dari 30 siswa, dan kemudian sesuai dengan situasi spesifik, kita akan melihat apakah dia bisa menjadi salah satu dari 9 siswa. Qikaiyuan segera membuat keputusan dan berkata. Qiaomu mengangguk dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dia pikir itu bahkan tidak cukup untuk menyebut Fang Qiyu sebagai salah satu dari 9 siswa. Dekan masih terlalu berhati-hati. Saat sore hari. Di kelas 1. Kelas 3, tempat Fang Qiyu berada, diantar ke kelas pendidikan jasmani pertama mereka di universitas. Itu kelas basket. Tidak seperti mahasiswa tahun kedua yang pelajaran PEnya bisa dipilih, pelajaran pemahasiswa baru adalah wajib. Mereka harus memiliki pelajaran apapun yang diberikan. Dan semua kelas dimulai pada minggu kedua. Fang Qiyu berdiri sejalan dengan teman-teman sekelasnya di lapangan basket. Sekelompok orang yang memegang bola dan mengenakan pakaian sepak bola datang langsung ke arahnya. Li Qingxi benar di antara mereka. Ketika Fang Qiyu melihat Li Qingxi juga melihat Fang Qiyu. Dia segera menggelapkan wajahnya. Lalu dia memalingkan muka dari Fang Qiyu, berjalan melintasi lapangan basket dan menuju lapangan sepak bola bersama teman-teman sekelasnya. Fang Qiyu, masih seperti siswa lainnya, berdiri di kelas dan menunggu guru olahraga memulai kelas. Setelah guru datang, dia memperkenalkan dirinya dan mulai membiarkan siswa dalam antrian menghitung. 1, 2, 3, 30. Lalu dia memanggil roti itu. Setelah memberitahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, ia membiarkan para siswa mendapatkan bola basket. Semua anak lelaki senang ketika 30 bola basket dibawa masuk. Akhirnya, kita bisa bermain basket dengan bebas. Namun segera, kenyataan itu menghancurkan ilusi mereka dengan kejam. Karena guru mulai mengajarkan keterampilan basket. Tentang cara memantulkan bola dan cara berdiri saat memantulkan bola. Itu membuat anak-anak lelaki itu sangat tertekan. Apakah ini masih perlu diajarkan?
Bukankah kita sudah tahu tentang ini di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas? Dan setelah guru mengajar mereka, mereka agak tersesat. Di sini, guru bola basket memimpin dalam keterampilan mengajar. Di sana di lapangan sepak bola, seorang siswa yang terlihat kuat menunjuk ke Fang Qiyu di lapangan basket dan bertanya pada Li Qingxi di sampingnya, apakah ini Fang Qiyu yang mempermalukanmu? Li Qingxi mengangguk dengan depresi. Benar-benar tidak nyaman untuk mengakui dilecehkan di depan teman baik yang sedang bermain sepak bola dengannya. Dia tidak terlihat hebat. Mahasiswa itu berpikir sambil mencubit dagunya. Apakah Anda akan membandingkan bakat Anda dengan bakatnya? Li Qingxi berkata dengan marah. Tidak. Saya tidak ada hubungannya dengan bakat dalam hidup saya. Aku bahkan tidak bisa bersiul. Tetapi jika itu adalah perlombaan lari, itu akan baik-baik saja karena itu kekuatan saya. Mahasiswa itu mengedipkan mata pada Li Qingxi. Apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran? Li Qingxi bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tapi akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Li Qingxi tahu apa yang disebut pelajaran adalah menemukan tempat di mana tidak ada siapapun dan menutupi kepala Fang Qiyu untuk memukulnya. Orang-orang dari sekolah pendidikan jasmani yang bermain sepak bola dengan saya ini sangat akrab dengan hal seperti itu. Tidak perlu bagi seorang sastrawan untuk menggunakan kekuatan. Dan itu bisa membuat lebih banyak masalah. Bagaimana kalau membalasmu nanti? Siswa itu berkata dengan terkikik ketika dia melihat Li Qingxi menolak sarannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Qingxi bertanya dan mengerutkan kening. Di sini tidak jauh dari lapangan basket tanpa ada yang terhalang di tengah. Siapa yang tahu di mana sepak bola akan terbang ke arah setelah menendang bola? Kata siswa itu sambil terkikik. Mata Li Qingxi bersinar ketika dia mendengar itu. Dia menepuk pundak Gao Fei dan berkata sambil terkikik, Gao Fei, sudah lama sejak kamu menembak bola. Apakah itu masih akurat? Anda hanya memegang sabuk pengaman Anda. Kata Gao Fei dengan senyum percaya diri. Sini. Guru akhirnya selesai mengajar gerakan dan menyatakan bahwa mereka bebas untuk berlatih. 3 anak laki-laki membentuk tim mereka masing-masing untuk bermain basket dengan penuh semangat seperti burung-burung di kandang. Tentu saja, mereka tidak lupa untuk menyelamatkan para gadis posisi setengah pengadilan. Fang Qiyu juga bergabung dengan tim yang memiliki 10 pemain. Mereka akan bermain melawan yang lainnya. Fang Qiyu nyaris tidak bergerak di pengadilan. Begitu bola diberikan padanya, dia memberikannya ke rekan setimnya. Bagi rekan satu timnya, Fang Qiyu adalah asisten yang sempurna. Dia selalu bisa mengoper bola ke rekan setim yang tepat dengan sempurna. Kemudian rekan satu timnya mencetak gol pada layup. Secara bertahap, bola diteruskan ke Fang Qiyu lebih banyak dan lebih sering dan dilewati oleh Fang Qiyu semakin banyak, yang secara langsung membuat lawan dengan tulus diyakinkan. Guru olahraga yang menonton pertandingan karena bosan di satu sisi juga secara bertahap memperhatikan situasi di lapangan. Jadi dia berjalan perlahan ke Sidelin dan mengamati mereka dengan cermat. Segera, dia memperhatikan Fang Qiyu. Pada titik ini, bola basket sudah di luar batas. Fang Qiyu mengambil bola, berdiri di luar lapangan, dan akan memberikannya kepada rekan satu timnya. Saat itu, sepotong benda putih akan mengenai wajah Fang Qiyu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Awas! Banyak siswa buru-buru mengingatkannya ketika mereka melihat pemandangan ini. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 54. Namun, dalam pandangan semua orang, Fang Qiyu tampaknya tidak tahu tentang bahaya yang akan datang. Dia bahkan menatap tali sepatunya. Dia tampaknya menemukan bahwa tali sepatu tidak terikat. Dia perlahan membungkuk dan mengikat tali sepatunya. Tapi saat itu, hal putih terjadi untuk menghindari Fang Qiyu yang sedang membungkuk. Itu terbang di atas kepalanya. Itu dihindari dengan enggan. Semua orang akan merasa lega segera ketika mereka melihat pemandangan itu. Itu sangat berbahaya sehingga Fang Qiyu hampir dipukul. Tetapi tepat pada saat ini. Bang! Aduh! Jeritan terdengar. Semua orang melihat ke arah teriakan dan melihat bahwa guru olahraga mereka membungkuk dan menutupi separuh wajahnya, terlihat sangat menyakitkan. Siapa yang melakukannya? Guru olahraga berdiri dengan marah dalam sekejap, melihat sekeliling dengan ganas. Dia segera melihat sepak bola di tanah. Kemudian dia memandang orang yang terpana di lapangan sepak bola yang tidak jauh dan langsung berkata dengan marah, Gao Fei. Aku tahu itu kamu. Kemari. Gao Fei berlari dengan hati pahit. Dia yakin dengan tendangannya sendiri. Itu pasti ditujukan ke wajah Fang Qiyu. Tapi dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu secara kebetulan membungkuk ketika sepak bola baru saja terbang. Dia menghindari sepak bola. Terlebih lagi, sepak bola melengkung tak terduga, menabrak guru di wajah.
Dia agak bingung sekarang bagaimana sepak bola itu melengkung. Mungkinkah keterampilanku meningkat? Maaf. Guru, maaf saya tidak bersungguh-sungguh. Saya menyesal. Maafkan saya. Gao Fei berlari ke guru olahraga dan buru-buru meminta maaf. Dia merasa tak berdaya di hati. Ini benar-benar menembak kaki saya sendiri. Fang Qiu mengikat tali sepatunya, berdiri, dan menatap Gao Fei yang berdiri di depan guru olahraga. Dengan mencibir. Apa yang terjadi barusan dimanipulasi olehnya. Bahkan ketika senjata kecil tersembunyi cepat terbang, dia bisa menghindarinya, apalagi sepak bola besar seperti itu. Dan kurva sepak bola tidak lebih dari menambahkan beberapa ki internal di dalamnya. Dia hanya merasa sedikit kasihan pada guru olahraga. Fang Qiu diam-diam meminta maaf dalam hati kepada guru olahraga. Menjauhlah. Aku akan membiarkan Tuan Ma dengan kasar memberimu pelajaran. Jika Anda punya waktu, mengapa tidak berlatih atletik untuk meningkatkan nilai Anda? Sepertinya latihanmu terlalu santai. Guru olahraga juga tidak berpikir bahwa Gao Fei sengaja melakukannya. Itu tidak bisa begitu akurat jika dia melakukannya dengan sengaja. Saya berhubungan baik dengan Gao Fei. Jika ada permusuhan, itu antara pelatih atletiknya, Ma dan saya. Baik, baik. Terima kasih guru. Gao Fei buru-buru memegang sepak bola dan melarikan diri seolah-olah dia diberi amnesti umum. Di sini, pertandingan bola basket berlanjut. Guru olahraga itu tidak berani berdiri di pinggir lagi. Dia buru-buru berlari ke sudut yang aman dan diam-diam menyaksikan kontes antara anak laki-laki kelas 3. Semakin dia memperhatikan, semakin dia merasa terkejut. Pas yang bagus. Waktu, sudut, dan kekuatan. Terlalu akurat. Bahkan para pemain dari tim bola basket sekolah tidak bisa melakukannya. Dia mulai ingin tahu tentang siswa yang hanya lulus bola basket di lapangan. Semakin dia memperhatikan, semakin dia menyadari bahwa bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya jelas lebih dari itu. Aku perlu memperhatikan bocah ini. Mata guru pendidikan olahraga itu menjadi lebih terang dan lebih terang ketika dia melihat ke arah taman bermain. Fang Qiu masih menangkap bola dan mengoper bola, bermain dengan gembira. Dia tidak mencuri guntur teman-teman sekelasnya dan juga membiarkan setiap siswa mencetak skor, yang bisa membuat mereka bahagia. Cukup bagus. Di sana, di lapangan sepak bola. Gao Fei dan teman-temannya sedang bermain sepak bola sambil menatap Fang Qiu. Dia masih belum menyerah. Aku tidak bisa pergi untuk wol dan pulang dicukur. Saya harus mendapatkan wol hari ini. Jadi dia terus mencari kesempatan lain. Akhirnya, Fang Qiu berlari untuk mengambil bola basket lagi. Mata Gao Fei langsung menyala. Inilah kesempatannya. Tanpa berkata apa-apa, dia menggiring bola untuk bergegas ke Sidelin dan menembak bola. Sepak bola berputar cepat dan bergegas ke Fang Qiu untuk kedua kalinya. Kali ini, itu ditujukan pada bagian belakang kepala Fang Qiu. Ah! Awas! Orang-orang di lapangan basket langsung berteriak ketika mereka melihatnya. Di sini, di lapangan sepak bola, Gao Fei pura-pura berteriak saat ini, hati-hati. Li Qingxi menatap sepak bola terbang dengan matanya yang bersemangat dan penuh harap. Dia sedang menunggu saat ketika Fang Qiu dipukul. Baru saja, Gao Fei terlalu sial karena sepak bola tidak mengenai Fang Qiu tetapi memukul guru. Kali ini, aku tidak percaya bahwa Fang Qiu dapat menghindarinya. Melihat lengkungan sepak bola yang tepat. Gao Fei tersenyum. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghindar atau tidak kali ini. Tepat ketika sepak bola akan mengenai bagian belakang kepala Fang Qiu. Ketika semua orang berpikir bahwa tragedi itu akan terjadi. Fang Qiu tiba-tiba terhuyung-huyung seolah-olah dia tersandung sesuatu. Seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Kemudian Fang Qiu bergegas untuk mengambil 2 langkah ke depan dan menenangkan diri dengan enggan. Saat itu, sepak bola hanya terbang di atas kepalanya. Melihat ini, Gao Fei merasa tak berdaya di dalam hatinya sekaligus. Kebetulan sekali. Fang Qiu sangat beruntung. Li Qingxi juga merasa bahwa itu di luar kepercayaan. Tanpa diduga, Fang Qiu sangat beruntung sehingga dia menghindari 2 serangan berturut-turut. Yang lain juga secara tidak sadar berpikir bahwa Fang Qiu beruntung pada saat ini. Sepak bola terbang di atas kepala Fang Qiu dan kemudian membentur mistar vertikal dudukan bola basket dengan suara, bang. Kemudian ia mengubah arahnya setelah memantul. Itu langsung terbang ke arah wajah guru pelagi yang duduk di bangku batu dengan wajahnya diturunkan seolah memikirkan sesuatu. Jepret. Separuh wajah guru pelainnya dipukul. Orang-orang di tempat kejadian menjadi begitu sunyi sehingga pin drop bisa didengar. Semua orang melongo melihat apa yang terjadi di bawah hidung mereka. Ini, apa kebetulan? 2 kali berturut-turut.
Sepak bola hanya terbang 2 kali dan memukulnya 2 kali. Sekali adalah sisi kanan wajahnya dan yang lain adalah sisi kiri wajahnya. Itu adalah tahun yang sial bagi guru olahraga tahun ini. Gao Fei di lapangan sepak bola terpana ketika bola diloloskan oleh Fang Qiyu dan membentur mistar vertikal dudukan bola basket. Tetapi ketika dia melihat bahwa bola memantul untuk memukul guru olahraga, dia langsung tampak muram. Sa-asteriste. Aku kacau. Gao Fei. Raungan marah bergema di seluruh taman bermain. Gao Fei mengguncang seluruh tubuhnya saat dia mendengar itu dan buru-buru menyangkal, "Guru, ini bukan aku kali ini." Beraninya kau membuat alasan. Saya melihat itu adalah Anda. Aku juga mendengarmu berteriak. Kemari. Teriak guru olahraga itu dengan marah. Fang Qiyu menatap Gao Fei yang berlari ketakutan, mencibir lebih keras. Baru saja, ketika dia melihat Li Qingxi berdiri di sebelah Gao Fei, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Itu terbang ke arahku 2 kali berturut-turut. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa aku selemah tanah liat? Ini hanya pelajaran kecil. Jika Anda diarahkan terhadap saya lagi, itu tidak akan seperti ini. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada guru olahraga. Fang Qiyu berkata maaf dalam hati kepada guru olahraga itu lagi. Guru, maaf. Ini benar-benar tidak disengaja kali ini, bukan dengan sengaja. Gao Fei berlari dan buru-buru membungkuk untuk meminta maaf. Ekspresinya lebih tulus daripada terakhir kali. Tidak disengaja. Itu saja. Saya baru saja mendengar bahwa Anda sebenarnya membantahnya. Sudah jelas bahwa Anda menendang bola, tetapi Anda benar-benar menolaknya. Bukankah gurumu mengajarimu jujur? Guru olahraga benar-benar marah. Tidak masalah jika dia dipukul 2 kali berturut-turut. Apakah dia, sebagai seorang guru, akan benar-benar menyalahkan murid-muridnya? Yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa siswa itu sebenarnya berbohong kepadanya di bawah hidungnya. Aku tidak buta. Bocah ini yang menendang bola. Saya melihatnya dengan jelas. Kemampuan olahraga dapat dipraktikkan jika itu tidak begitu baik, tetapi dia akan benar-benar kacau jika karakternya tidak baik. Baru saja, aku sangat cemas sehingga aku menyangkalnya. Kata Gao Fei dengan suara rendah. Kau memikirkan kembali dirimu dengan mendalam. Saya akan pergi ke pelatih atletik Anda dan melihat bagaimana dia mengajari Anda. Guru olahraga melambaikan tangannya untuk membiarkan Gao Fei pergi. Dan kemudian dia membiarkan seluruh kelas 3 melanjutkan kegiatan gratis. Setelah itu, dia pergi ke gedung sekolah pendidikan jasmani untuk seseorang. Gao Fei berjalan kembali ke lapangan sepak bola dengan sedih dan cemas. Li Qingxi bergegas maju untuk menghiburnya. Gao Fei melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Saya pemain unggulan dari perlombaan 100 meter di tim lintasan. Bahkan jika pelatih saya, Ten Ma datang, dia hanya akan mengkritik saya paling banyak. Ini bukan masalah besar. Satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah bahwa guru olahraga akan membencinya. Guru mungkin membuat segalanya sulit baginya suatu hari. Sekarang, dia sangat membenci Fang Qiyu. Kenapa kamu menghindar? Jika Anda tidak menghindar, bola tidak akan mengenai guru dan saya tidak akan dibenci oleh guru. Setelah memikirkan hal ini, dia dengan marah menatap Fang Qiyu yang sedang bermain basket di lapangan basket seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku sebenarnya mendapat masalah 2 kali karena dia hari ini. Aku harus membalas dendam padanya. Namun, dia masih tidak mendeteksi sesuatu yang aneh dari apa yang terjadi 2 kali ini, hanya berpikir bahwa Fang Qiyu terlalu beruntung. Kamu sebenarnya cukup beruntung untuk menghindari bola 2 kali. Aku tidak percaya kalau kamu bisa menghindarinya yang ketiga kalinya. Jika itu tidak berhasil untuk ketiga kalinya, aku akan pergi untuk keempat kalinya dan kelima kalinya. Aku akan berjuang denganmu hari ini. Dia tidak akan mencari kesempatan lain tetapi hanya akan menendang bola ketika Fang Qiyu muncul sendirian. Ngomong-ngomong, tidak ada guru saat ini. Saya tidak akan pernah memukul guru. Jika aku memukul orang lain, aku hanya bisa minta maaf. Di sini, Fang Qiyu terus bermain basket. 5 menit kemudian, Fang Qiyu sementara dikirim dan digantikan oleh orang lain. Begitu Fang Qiyu dikeluarkan, fungsinya langsung menonjol. Tanpa umpan cepatnya, kecepatan mencetak gol dari seluruh tim langsung jatuh. Lawan bergegas untuk menyerang ketika mereka melihat kesempatan datang. Ketika Gao Fei di lapangan sepak bola melihat bahwa Fang Qiyu diusir dan berdiri di pinggir lapangan untuk beristirahat, dia tahu bahwa kesempatan telah datang. Karena dia berdiri di sana sendirian, bukankah dia target terbaik? Itu kue di langit. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Gao Fei memberi tip pada Li Qingxi yang sedang menggiring bola. Melihat ini, Li Qingxi segera mengetahuinya. Dia menendang bola di bawah kakinya langsung ke Gao Fei.
Gao Fei mendapatkan bola dan menangkap mata Li Qingxi sambil tersenyum. Senyumnya sangat suram. Dia meletakkan bola di tempatnya, melangkah mundur, dan dengan cepat menghitung jarak ke Fang Qiyu dan kekuatan yang dibutuhkan. Hanya run up. Saat itu, Fang Qiyu tiba-tiba berbalik. Dia menatap Gao Fei dengan dingin. Gao Fei terkejut dengan pergantian Fang Qiyu yang tiba-tiba ini karena dia benar-benar ditemukan di tempat. Tetapi tidak ada jalan untuk kembali, dia harus melakukannya. Dan sudah terlambat baginya untuk berhenti. Dengan suara, bang, sepak bola ditembak. Itu langsung ke wajah Fang Qiyu. Fang Qiyu dengan dingin menatap sepak bola yang akan datang, cibirannya menghilang. Hanya meninggalkan kedinginan di matanya. Ketiga kalinya. 3 serangan dan kamu keluar. Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah penurut. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa memukulku kapan saja kamu mau. Ketika bola melayang, Fang Qiyu mengambil satu langkah dengan tenang ke kanan. Sepak bola bersiul melewatinya. Dan kemudian jatuh di tanah, terpental, dan berguling jauh. Saya tidak memukul Fang Qiyu. Melihat ini, Gao Fei segera berpura-pura melambai ke Fang Qiyu seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, "Maaf, siswa. Bisakah Anda menendang bola di sini?" "Terima kasih." "Baik." Fang Qiyu pergi dan mengambil bola. Lalu dia dengan dingin menatap Gao Fei di kejauhan. "Pelajar, tendang bola." Teriak Gao Fei lagi. Pada saat ini, semua mata terfokus pada Fang Qiyu. Baru saja, mereka semua melihat bahwa dia adalah orang yang hampir menabrak Fang Qiyu 3 kali. Tidak masalah sengaja atau tidak. Mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan Fang Qiyu selanjutnya.